Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Permana dengan NIM 12011184114 dari kelas TI 42 Gabungan Maintenance. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang autonomous maintenance. Autonomous maintenance sendiri adalah perawatan yang memberikan tanggung jawab perawatan rutin kepada operator seperti pembersihan mesin, pemberian minyak, dan inspeksi mesin. Dengan demikian, operator atau pekerja yang bersangkutan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, serta meningkatkan pengetahuan pekerja terhadap peralatan yang digunakan. Penerapan autonomous maintenance ada 8. Yang pertama, preparation of employee. Preparation of employees adalah tahapan pertama yang menyangkut persiapan karyawan yang akan bekerja dalam organisasi atau perusahaan. Persiapan yang dilakukan seperti mendidik karyawan mengenai TPM dan keuntungannya. Terus yang kedua ada initial clean up of machine. Kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan dilakukan terhadap mesin-mesin yang ada. Diawali dengan pembahasan penentuan jadwal implementasi kebersihan oleh teknisi dan supervisor, mengumpulkan seluruh barang yang perlu dibersihkan dengan bantuan Departemen Maintenance, pemberian task untuk membedakan barang yang mana bisa diselesaikan oleh operator dan task barang yang memerlukan bantuan Departemen Maintenance, sampai penutupan barang yang dibersihkan lalu running kembali. Yang ketiga, the task counter measure atau tindakan kegiatan untuk mengubah sesuatu yang tidak dapat bahkan sulit dijangkau menjadi mudah dijangkau, seperti mengganti pintu flywheel yang memiliki banyak skrup menjadi pintu engsel dan memodifikasi bagian mesin untuk mencegah akumulasi debu dan kotoran. Yang keempat ada fix tentatif standar atau jadwal yang harus dibuat dan dipatuhi dengan ketat. Pembuatan jadwal dilakukan seputar pembersihan, inspeksi, pelumas, dan mencakup rinciannya. Yang kelima ada general inspection. General inspection ini dilakukan terhadap karyawan mengenai disiplin ilmu yang telah dipelajari seperti kelistrikan, lubrikan, dan kolan, baut, mur, dan keselamatan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam menggunakan manual inspection dengan benar. Yang keenam ada autonomous inspection. Pada tahap ini, mulai menerapkan metode baru dari pembersihan dan pelumasan. Selain itu, karyawan yang menyiapkan jadwal otomnya sendiri yang sudah dikonsultasi dengan atasan. Selanjutnya ada standardization. Standardization ini tidak hanya berkonsentrasi pada peralatan atau mesin, namun lingkungan atau lingkungan kerja yang juga turut diatur. Lingkungan kerja diatur agar tidak ada lagi kesulitan dalam mendapatkan apapun. Setelah yang terakhir ada autonomous management. Pada tahap terakhir ini berisi target TPM lainnya seperti OEE, OPE yang harus dicapai melalui perbaikan terus-menerus, melalui Kaizen. Selain itu, siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act wajib diterapkan untuk Kaizen. Selanjutnya ada tujuan dari autonomous maintenance sendiri. Yang pertama, membantu operator mempelajari lebih lanjut tentang peralatan atau mesin. Yang kedua, mempersiapkan operator untuk menjadi mitra aktif dengan pemeliharaan dan rekayasa dalam meningkatkan kinerja dan keandalan peralatan. Yang ketiga, mengetahui deteksi masalah yang terjadi. Selanjutnya ada studi kasus, contoh studi kasus dalam penerapan autonomous maintenance. Permasalahan yaitu PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan mengolah susu sebagai produk utamanya. Selama ini perusahaan memiliki permasalahan berupa tingginya presentasi cacat produk yang dihasilkan, khususnya pada bagian produksi susu kemasan bantal fleksibel, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami banyak kerugian yang terjadi.
Identifikasi masalah. Cacat produk ini disebabkan oleh beberapa kesalahan manusia dan metode yang digunakan selama melakukan proses produksi. Keterbatasan pengetahuan dan juga rendahnya kemampuan dalam menganalisa proses dalam pengemasan serta perawatan mesin yang belum dilakukan secara maksimal. Upaya perbaikan. PT ABC perlu memperhatikan terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi cacat produk yang terjadi dan menghemat anggaran yang dikeluarkan agar perusahaan dapat bersaing di pasaran dengan memberikan kualitas yang baik. Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan cacat produk ini adalah perusahaan mampu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi penyebab utama terjadinya cacat produk. Penyelesaian. Oleh sebab itu, perusahaan dapat menerapkan suatu program peningkatan kualitas untuk mengurangi presentasi cacat produk dengan menerapkan autonomous maintenance. Dampak dari perbaikan yang sudah diterapkan adalah dengan diterapkannya program ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya untuk mencegah dan meminimalkan jumlah unit produk cacat serta memenuhi keinginan konsumen. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kiranya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.